Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Esa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas lagi tentang review novel. Nah, novelnya apa saja kalian pasti akan penasaran kan? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dulu video ini dan klik subscribe buat kalian yang belum subscribe channel aku ya kan, dan klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru ya, karena bakal ada video di setiap minggunya, jadi kalian bisa stay untuk lihat channelku Valena Esa. Oke? Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, kita langsung aja belajar bareng with Valena. Langsung kita bacakan tentang novel Ambil Saja Nyawaku karya Vitora Loteo Neandornli. Setelah penantian cukup panjang, pasangan suami istri Hana Atmajaya dan Aditya Dwi Pangga dikaruniai seorang putri yang diberi nama Kayla Sahia Andira. Kayla harus menderita sakit di usianya yang masih belia. Penyakit itu merenggut masa kecilnya yang indah. Sang ibu mertua menuduh penyakit Kayla adalah faktor keturunan dari keluarga menantunya yaitu Hana. Dilematis membuat Adit terpojok. Tidak mungkin baginya untuk memilih antara anak istri dan sang mama, karena ia sangat menyayangi mereka semua. Lalu apa sebenarnya penyakit yang diderita Kayla? Bagaimanakah perjuangan Hana sebagai seorang ibu dalam mengupayakan kesembuhan bagi sang putri? Masih adakah waktu dan kesempatan lebih lama bagi Hana untuk bisa mendekap dan merawat sang buah hati? Ikuti kelanjutan kisah ini, siap menguras emosi dan perasaan pembacanya. Oke guys, nah aku akan kasih review nih dari novel Ambil Saja Nyawaku karya Kak Vitoralo. Di sini tuh cukup seru guys, seru banget. Dari awalnya aja konfliknya udah padet banget. Dan Kak Vitoralo ini pinter banget mengemas konflik sebegitu runtutnya, ya kan? Dan itu membuat si pembaca jengkel dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena cerita ini tuh jujur sedikit menjengkelkan guys, dan kita tuh kayak udah menemukan si protagonisnya ini terus si antagonisnya ini, dan kita tuh udah kepengen tahu ini mau gimana sih gitu kan. Kita kayak udah dikasih pertanyaan itu. Kenapa? Karena di sini tuh sebenarnya ceritanya sederhana, cuma tentang sebuah keluarga kecil yang tinggal di rumah mertua gitu. Tapi di sini mertuanya itu terlalu ikut campur dengan keluarga kecil ini gitu loh. Dan membuat masalah-masalah yang sebenarnya nggak usah jadi masalah gitu. Dan ini apa ya namanya? Ini aku kenalin dulu tokoh-tokohnya. Ada si Hana sebagai seorang istri, ada suaminya berarti si Aditya, terus anaknya Kayla. Jadi sebelum si Hana hamil, udah jadi masalah tuh. Kenapa dia nggak hamil-hamil gitu kan? Terus setelah udah ada cucu, maksudnya udah ada anaknya, kan berarti udah memenuhi mertuanya nih, punya anak gitu kan. Dimasalahin juga. Masalahinnya apa? Tiba-tiba nih, mertuanya ini kan pengen banget si Hana ini berhenti bekerja guys. Nah, terus si Hana ini masih mikir gitu loh, dia menolak beberapa waktu, tapi nggak lama menolaknya gitu loh. Terus setelah Hana ini menolak yang pertama itu untuk berhenti bekerja, dia kan pertimbangan juga karena permintaan dari suaminya juga dia berhenti bekerja. Dan di sini tuh kayak mertua ini mempengaruhi anaknya untuk bisa membuat si Hananya berhenti bekerja. Ya keinginan gitulah, tapi aku nggak tahu ini saling berpengaruh atau enggak. Cuma yang aku tangkep ya itu sih, hubungannya tuh kayak gitu. Nah, terus si Hananya mikir, oh ya udah ya, karena aku punya anak juga, terus aku sibuk, biar aku bisa fokus, dan dia kepengen menghargai mertuanya dan menghargai suaminya, makanya dia berhenti. Oke, udah nih, udah diikutin kan keinginan mertuanya. Setelah itu, anaknya itu kan sakit. Sakitnya tuh kayak step-step gitu loh, kayak kejang-kejang gitu. Tahu nggak? Yang dikatakan mertuanya ini tuh agak nggak masuk akal. Kenapa? Karena penyakit ini tuh dibilang katanya keturunan dari keluarganya si Hana gitu. Nggak masuk akal banget kan.
anak kayak gitu, penyakit seperti itu dibilang itu adalah penyakit keturunan dari keluarganya si Hana. Ini mertuanya. Dan setelah itu yang dilakukan mertuanya adalah si anak kecilnya ini itu tuh kalau sama apa namanya ya, kan dalam satu keluarga tuh pasti ada kakak adik gitu ya, kayak sepupu ya, sepupu sama sepupunya si Kayla itu mertuanya tuh kayak bilang gini, kamu jangan deket-deket deh sama Kayla gitu kan, Kayla tuh penyakitan, nanti kamu nular. Itu cuma hal simple guys, hal simple, dan itu kan bikin hatinya seorang ibu ya, hatinya si Hana ini ya sakit lah anaknya digituin, ya kan. Terus Kayla ini dijauhin sama mertuanya sendiri, padahal kan mertuanya yang kepengen si anaknya dari Aditya ini punya anak dari Hana, udah diharapin gitu setelah penyakitan digituin, ya ampun gimana sih rasanya si Hana ya kan. Terus ditambah lagi karena si Hananya membela anaknya dari perkataan si neneknya ini, kok jadi Hananya dibilang gini, itu gara-gara kamu tuh menolak buat buat resign dari kerjaanmu gitu, dan itu karma buat kamu. Aneh banget sumpah. Jadi mana ada hubungannya ya, penyakit keturunan dari keluarganya Hana, kan itu anak kolaborasi dari ayah dan ibunya, kenapa harus ke Hana doang gitu. Itu satu. Terus yang kedua, karena resign bekerja dapat penyakit, itu hubungannya kemana? Dan ini yang terjadi di novelnya si Kak Fitarola ini gitu kan. Aku, ya Allah, ini novelnya kok kayak gini banget ya gitu kan. Tapi seru guys. Jadi kita tuh kayak menebak-nebak nanti tuh yang dilakukan si suami apa ya. Karena di sini yang baru terbongkar dari bab 1 sampai bab 5 itu adalah sikapnya si Hana. Sikapnya si Hana tangguh loh, top. Kenapa? Karena si Hananya ini dia tuh dibuat kayak dijadiin Wonder Woman lah. Dia harus diterpa yang namanya badai di dalam rumah tangganya ya kan, masih badai yang datang dari mertuanya, dan dia tuh kayak dikasih keberanian untuk keluar dari rumah itu gitu. Tapi dia juga dibela nih sama bapak mertua. Waktu dia minta untuk keluar dari rumah mertua itu, bapak mertuanya bilang udah kamu di sini aja sampai suaminya pulang kan waktu itu. Ini yang pertama ini mau keluar. Sampai suaminya pulang, terus udah pokoknya aku mau keluar dari rumah ini gitu. Aku nggak kuat kalau anak aku diginiin. Ya siapa sih ibu yang tega ya kan membiarkan anaknya disakitin sama orang lain, walaupun itu bukan mertuanya pun dia pasti akan pasang badan untuk melindungi anaknya. Nah gitu, itulah pengorbanan seorang ibu kan. Dan dia kepengen pergi, terus ketika cekcok sama suaminya ya gimana gitu kan, dia juga nggak mendapatkan pembelaan dari suaminya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku yang keluar aja sama anakku, kamu nggak usah keluar juga nggak masalah gitu. Karena dia nggak kepengen suaminya ini juga durhaka sama si mertua. Emang susah ya. Jadi cerita ini tuh kayak memojokkan si protagonis di keadaan yang cukup sangat sulit gitu di situ. Dia nggak bisa memilih antara suami atau anaknya, nggak bisa gitu kan. Kalau mertua sih mungkin kita masih bisa keluar, tapi kalau dia harus memilih antara anak dan suaminya juga nggak bisa. Dan di sini kalau misalnya dia milih antar suaminya, masa anaknya mau dibuang, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi di sini tuh posisinya sulit banget buat Hana gitu. Nah inilah yang seru guys. Terus aku baca tuh aku penasaran banget sebenarnya ya kan. Akhirnya terbacalah ini novel ya kan. Nah ke belakangnya ini kan pertama dia mau keluar terus dihentikan sama bapak mertuanya. Oke, Hana mengalah. Dia tetap tetap di keluarga itu, gak jadi pindah. Dia menguatkan hatinya. Sampai suatu ketika, ya ada sepupunya yang aku ceritain tadi, terus dibanding-bandingin, terus sampai sepupunya itu harus menjauhi si Kayla, gitu kan. Udah, ini karena kemarin udah peringatan sama Hana, apa aku kayak gini.
sampai kejadian terjadi lagi sama aku udah nggak akan pertimbangan lagi, aku akan keluar dari rumah ini, kayak gitu. Dan kedua, bener yang terjadi dengan si Hana. Setelah dibanding-bandingkan, disakiti anaknya, terus dia mending keluar. Dan keluarnya itu nggak nungguin suaminya pulang, dan suaminya juga lagi rapat, di telepon nggak diangkat-angkat. Nyebelin juga kan ini suami. Dan dia di bagian akhir tuh suaminya kayak kaget gitu, loh beneran pergi toh gitu kan. Jadi apa ya, ini kayaknya tuh suaminya tuh tidak punya kesadaran untuk pembelaan sama istrinya gitu loh di sini, ya kan. Terus apa ya, si mertuanya di akhir-akhir ini, si bapak mertuanya kan mau menghentikan si menantunya ini juga, ya kan. Nah, kamu mau milih siapa gitu? Mau milih aku atau menantumu? Ya siapa yang suka dikasih pilihan yang nggak bisa dipilih? Masa dia harus milih istri dan dan menantunya? Ya dia pengen dua-duanya lah gitu kan. Terus kalau misalnya suaminya juga dikasih pilihan kayak gitu, dia nggak akan bisa milih. Dan kalau misalnya dia nggak milih ibunya, ya mana mungkin, ya kan, ibunya juga melahirkan dia. Jadi novel ini tuh sedikit menjengkelkannya di situ, guys. Kita tuh dibuat bener-bener jengkel gitu kan. Dan setiap partnya kita tuh akan selalu dibikin penasaran. Beneran. Percayalah dengan novel yang satu ini. Dan aku mohon, kalau kalian baca novel ini, singkirkan barang-barang pecah belah di sekitar kalian ya. Karena apa? Karena aku sudah merasakan sendiri kalau sebelahku ada gelas, nanti takutnya kelempar kemana-mana. Ya kan, karena aku makal banget nih aku baca novel yang satu ini. Sedih gitu kan, ada sedihnya tapi lebih ke mangkel gitu sama mertuanya. Jadinya ya udah, jadinya kayak gini kan. Nah kalian penasaran gak nih? Aku aja penasaran mau gimana. Ini aku masih kepengen baca nih sebenarnya nih. Nanti aku bacalah sampai selesai. Nah kalau kalian kepengen baca novel ini, kalian langsung ke Valena Zona, ya kan. Ambil saja nyawaku, kamu bakalan terbius dari bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima. Kamu akan terbius ke belakang. Aku belum selesai soalnya bacanya, dan aku kepengen baca sampai habis, ya kan, karena TOPBGT juga ini yang bikin, ya kan. Dan aku kalau aku tuh tipenya kalau udah suka baca ya udah diterusin gitu kan. Kalau nggak kurang ya udah bablas gitu. Dan ini aku mendapatkan poin penting dari novel yang satu ini. Dia tuh bener-bener punya cliffhanger di setiap babnya. Terus dia juga punya nilai plus dari cara bahasanya yang mengalir. Terus konfliknya juga seru sih. Dia bikin konflik baru. Sebenarnya sederhana, pasti terjadi di kehidupan rumah tangga tuh pasti terjadi. Dan kok kuat gitu ya jadi penulis menulis konflik itu. Kalau aku yang nulis, yakin aku udah kayak gitulah, karena aku orangnya perasa. Jadi kalau misalnya aku bikin novel yang sedih, ya aku akan nangis. Kalau bikin novel yang marah, aku bakal kayak jengkel gitu bikinnya. Jadi penulis itu kan kayak seorang sutradara. Jadi kalau aku ngelihat yang mangkal-mangkal kayak gini, kok kuat ya penulisnya gitu. Kadang-kadang aku mikir gitu. Oke, mari kita lanjut ke novel yang kedua. Ini juga hal yang sama, dan mari kita bahas. Oke, kita langsung bacakan novel Rahasia Suamiku by Tri Yuliastuti 97. Menceritakan tentang kisah Arlan dan Aira yang merupakan sepasang suami istri. Mereka sudah menikah selama 2 tahun dan hidup bahagia. Hingga suatu hari tanpa sengaja Aira menemukan noda lipstik di kemeja Arlan. Sejak saat itu Aira mulai curiga kalau suaminya sudah selingkuh dengan wanita lain. Meskipun Arlan selalu menyangkalnya. Aira memutuskan menyewa seorang detektif untuk mencari tahu apa saja yang dilakukan oleh Arlan di belakangnya, namun tidak berlangsung lama karena Arlan mengetahuinya. Novel ini tidak hanya menceritakan tentang perselingkuhan, namun lebih kepada kehidupan Aira yang hilang ingatan sehingga terjebak dalam pernikahan dengan seorang pria yang paling dibenci olehnya. Well, setelah kita mendengar gambaran dari novel Rahasia Suamiku karya Kak Tri Yuliastuti 97. Nah, di sini itu sebenarnya aku udah dibuat jengkel sama si Arlan, ya kan? Si Arlan. Karena ini tuh adalah cerita tentang dua suami istri ya. Maksudnya suami istri Arlan dan Aira.
Di sini tuh dari bab awal tuh udah dibikin sebel sama si Arlan. Karena apa? Kemeja yang ada bekas lipstick, terus bau parfum wanita lain, dia masih bisa ngeles gitu di depan istrinya bahwa hal itu tuh cuma ketidaksengajaan di lift, ya kan? Ini benar-benar nggak masuk akal nih, ya kan? Udah kayak gitu, ditambah lagi si Aira aja ini, ya ampun, dia tuh kayak jatuhnya lemah gitu loh. Jadi ngelesnya si Arlan udah kayak gitu aja dia percaya-percaya aja gitu. Terus pokoknya banyak kejanggalan-kejanggalan bahwa memang si Arlan ini tuh selingkuh gitu kan. Tapi si Airanya ini kayak terima-terima aja gitu jadi seorang wanita. Mulut si Arlan ini rasanya tuh pengen aku sobek kecil-kecil, jadi kertas kecil-kecil gitu. Kenapa? Karena ini tuh cowok kayak pinter banget gitu ngelesnya. Cari alasannya tuh pinter banget dan bikin jengkel loh setiap dia ngomong gitu kan. Terus si Airanya ini dia kayak cukup dibilang kuat ya kuat gitu kan, tapi dia kok nggak ngelawan, diem aja gitu. Aku jadi mikir si Aira ini bener-bener bodoh atau enggak gitu, atau dia menerima hal ini cuma untuk strategi biar nanti membalas rasa sakitnya ke si Arlan gitu, mungkin ya kan. Dan aku belum menemukan itu gitu kan, karena memang aku kepengen membuat kalian penasaran gimana sih si Arlan ini sama si Aira ini selanjutnya. Karena si Aira ini tuh nggak memberikan kayak keputusan aku mau cerai atau aku mau ninggalin dia, belum ada keputusan apa-apa gitu. Dia masih kayak nerima-nerima aja gitu. Terus lucunya lagi ya, kayak si Arlan ini tuh mulutnya kayak muka dua gitu. Mulutnya kayak kayak ibu-ibu komplek. Beneran kayak ibu-ibu komplek. Maksudnya yang tukang ngegosip ya, kalau yang enggak. Nah, yang tukang ngegosip kan biasanya dia kalau deket sama ini dia ngomong kayak gini, deket sama sono dia ngomong kayak begono gitu kan. Dan itu yang terjadi gitu. Di saat sama si Aira ini dia ngomong sayang, cinta, gini gitu kan. Di saat sama selingkuhannya dia menjelek-jelekan si istri pertama, bukan si istrinya gitu kan, karena belum jadi istrinya yang satu. Terus cewek selingkuhannya ini juga kayak gak tahu diri gitu kan, udah tahu ini suami orang gitu kan, kenapa dia mau gitu. Jadi konfliknya tuh nggak cuma segitu aja. Kenapa aku nggak gambarin di sini secara detail? Karena memang ya udah itu aku kasih gambaran kalau si Arlan ini menjengkelkan, kalian bisa cari tahu sendiri gitu kan. Kenapa aku sampai kepengen kayak mulutnya itu mau kurobet kecil-kecil, karena mulutnya tuh kayak bisa ular gitu loh. Sejengkel itu ya aku sama tokoh si Arlan ini, karena memang itu dari awal guys, dari bab pertama sampai bab 5 itu udah bikin kamu naik darah, yakin. Nah, makanya aku nge-review 2 novel ini, udah aku singkirkan tuh gelas, piring, dan sebagainya yang ada di samping-sampingku. Pokoknya jangan ada yang bikin pecah. Kenapa? Pengen aku lempar rasanya. Ya kan? Dan ini makanya 2 cerita review ini, 2 cerita yang aku review maksudnya, itu tuh bener-bener keren banget alurnya. Ya kan? Membawa penulis itu kepengen baca lagi gitu. Kayak kita, kayak pembaca gitu tuh pengen mencari solusi untuk hati kita. Kenapa? Karena jengkelnya kita nggak sembuh-sembuh. Caranya biar kita jengkelnya sembuh gimana ya? Kita harus baca sampai selesai sampai menemukan solusi. Gitu loh. Nah, kan kita pembaca tuh kayak ada yang puas gitu kan. Kalau misalnya masih dalam tanda tanya, setiap bab kasih tanda tanya, ya pembaca akan penuh dengan tanda tanya dan dia nggak akan puas-puas. Udah gitu hatinya kan nggak plong-plong ya kan. Terus protagonisnya cuma dibuat gitu doang gitu kan. Jadi ada pertanyaan. Nah, ini bagusnya novel ini tuh begitu guys. Jadi bikin kita tuh nagih pengen baca besoknya kayak gimana nih ceritanya si Arlan nih. Aduh sumpah, kalau aku ada cowok modelan kayak gitu ya kan, udah tinggal aja cari yang lain. Yakin, karena tuh pinter banget
dia tuh nggak mau kehilangan dua-duanya atau kayak gimana sih, aku nggak ngerti. Tapi dia kayak punya maksud tertentu soalnya. Makanya di sini bener sih novel ini namanya Rahasia Suamiku. Dia itu penuh dengan apa ya, rahasia di belakangnya. Mungkin bukan cuma sekedar selingkuhan ini, aku yakin pasti masih ada yang lain yang dia sembunyiin. Dan kalian bisa baca novelnya kalau kalian penasaran Rahasia Suamiku yang ada di Valena Zona. Guys, dan jangan sampai lupa, dua cerita ini linknya ada di deskripsi box ya. Kalian bisa langsung lihat link dari dua novel ini di deskripsi box. Kalian langsung bisa diarahkan ke sana. Oke? Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton nih dari awal sampai akhir tanpa di skip. Ya, beginilah cara aku review novel. Semoga kalian puas dengan review novel yang aku kasih. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Mungkin kalau penulisnya nggak terima nih aku review seperti ini, tapi memang itu yang aku dapat dari novel kalian. Sebegitu jengkelnya aku dengan novel yang kalian buat. Maksudnya bukan jengkel kalian buat novel sebagus ini gitu. Enggak, ini novel tuh keren banget. Maksudnya aku jengkel sama tokoh yang kalian ciptain gitu loh. Tokohnya tuh ya Allah. Bikin meraba dadaku gitu. Kalian tuh keren banget. Ini dua novel ini punya bobot yang lumayan. Jadi makanya aku selalu bilang kalau ada bahan pecah belah, hati kalian lagi terluka, jangan baca novel ini. Kenapa? Karena kalau kalian baca novel ini bukannya tambah sembuh, lukanya ditambah. Nanti yang tembelan-tembelan itu kayak kebuka lagi gitu kan. Dan itu berbahaya buat hati kalian dan psikologi kalian. Oke? Jadi kalau kalian lagi dalam keadaan bahagia, terus kalian suka dengan cerita-cerita yang model begini, nah itu nggak apa-apa. Kalian baca aja, karena nanti kita akan jengkel bersama-sama. Oke? Kita akan jengkel bersama. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Dan jangan lupa untuk tonton videoku selanjutnya, karena masih banyak banget video yang udah aku simpan dan aku pengen publish. Dan sebelumnya juga aku punya konten ya kan, konten yang kemarin itu tentang Dreamina AI, dan kalian bisa banget untuk menonton kontenku sebelumnya, karena Dreamina AI ini sangat ngebantuin kalian untuk cari karakter novel untuk jadiin cover. Keren pokoknya, dan itu gratis 100%. Dan jangan lupa untuk selalu ke channel aku, karena di sini bakal kamu dapetin tips kepenulisan, terus kalian bisa belajar menulis, kalian juga bisa tahu model bacaan seperti apa, rekomendasi bacaan seperti apa di Valena Zona, dan juga kalian bisa tahu platform-platform mana yang bagus buat kalian, penerbit mana yang bagus buat kalian. Oke? Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.